Hai teman-teman DND. Selamat datang di Drum and Drum. Yang paling ditunggu teman-teman sebenarnya, kita mau ke ruang production di mana drum elektrik itu dibuat. Mumpung lagi di pabriknya Roland, kita mau cobain drum mahalnya Roland ya. Hai DND, selamat datang di Drum and Drum. Hari ini gue menuju sebuah pabrik drum elektrik ternama di dunia. Dan mereka itu ternyata produksinya hampir semua drum elektriknya ada di Malaysia. Dan ini perjalanannya sekitar setengah jam, ditemani oleh driver kita hari ini, Mr. Akram. Sebentar lagi kita bakal nyampe, dan ikutin terus video ini bakal seru banget. Kita akan gerbek pabrik drum elektrik ini. Stay tune terus teman-teman, masih di jalan dan sebentar lagi kita bakal sampai. Yes, kita sudah sampai di pabriknya Roland. Jadi hari ini gue bakal ajak kalian untuk factory tour, melihat pembuatan drum elektrik Roland. Karena semua drum elektriknya Roland itu dari seri yang mahal sampai yang murah itu diproduksinya di pabrik ini. Gue udah gak sabar pengen lihat ke dalam. Yuk, ikutin gue. Ini bakal seru banget. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke dalam kantornya, dan di sini sudah ada Mr. Zaidi dari Roland, Malaysia. Thank you ya. Yeah, thank you for being here. Wah, ini jadi factory-nya Roland itu dari 2015 ya? Benar. Kamu bisa ceritakan nggak? Mulanya tahun 2015. Jadinya kalau ikut kan yang staff yang mulanya ini ya. Ini aja. 26 Mei. Kita mulai di Malaysia, mana pindah dari China ke sini. Oke. Jadinya majoritinya staffnya adalah Japanese. Oh, oke. Ya. Tetap yang pegang Jepang ya? Tetap pegangnya Jepang. Tapi ada orang Malaysianya juga? Iya, ada. So, orang Indonesia? Indonesia ada. Ada operator. Oh, oke. So, dalam pemasangan tuh kami gunakan tenaga kerja daripada Indonesia. Oke. Ya, semula daripada 2015 sampai ke hari ini sudah ada lebih kurang 1.500. Ya. Mulainya cuman segini nih. Nih. Ini mulainya cuman segini, tanggal 26 Mei 2015. Tapi Rolandnya sudah ada di dunia nih. Oh, Roland udah 50 tahun. Tahun ini 50 tahun anniversary. 50 tahun? Ya. 50 tahun anniversary. Terus ini perjalanannya sampai di tahun 2021 ya, Zaidi? So inilah ya, ramai ya. Wah, ini sudah 800 2017. Ini udah 800 karyawan ya? Ya. Sudah 800 karyawan. Oh, termasuk Indonesia nih ya? Iya. Indonesia, Malaysia, Jepang. Iya. Ada dari US? US enggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ya. Pekerja dari US nggak ada di sini. Oke, inilah jadi sedikit dinding perjalanan, dan oh, ini ada mukanya Zaidi nih. Tuh. Ini dulu nggak gondrong, sekarang gondrong ya. Udah mulai ini, kamu kurang ajar ya. Jadi karena lockdown. Sudah mulai akrab jadi bisa gondrong. Yuk, sekarang kita mau kemana? Ya, kita ke sana. So, kita ada punya tiga bangunan. Tiga bangunan. Bangunan yang pertama
Ini bangunan yang pertama. Ini yang bangunan yang kedua. Ini office ya. Ini yang di belakang kita ini sekarang office. Ya, tapi ini di sana pun office juga. Oh, di sana juga ada office-nya tuh. Kami di sini punya dua company. Oke, ada dua perusahaan. Satu Roland Manufacturing. Oke. Satu lagi MI Services. Itu MI Services apa? Itu supply chain. Supply chain. Company yang jaga itu export import. Yang hantar pergi ke US, UK, Canada. Oke. Melalui company MI Services. Kalau manufacturing itu yang memproduksi produknya, drum elektrik, keyboard gitu ya. Benar. Di sini tuh kerja amat mudah. Di sini kerja sangat mudah. Mulai jam 8, habis jam 5.30. Oh. Rehat 3 kali. Jam 10, 15 menit. Oke. Jam 12 setengah jam. Jam 12 setengah jam. Ya. Dan jam 3 15 menit. Oh, tapi sedikit-sedikit ya. Ya, sedikit-sedikit. Kalau di Indonesia tuh kan jam 12 istirahat. Ya. Jam 1 atau setengah 2 masuk lagi. Nah, Bisa 1 jam setengah lah istirahatnya maksimal. ya. Ini sekarang kita ada di lobby display. Ya. Barang-barang Roland. Di sini ada piano dan grand piano. Akustik atau elektrik ini? Ini elektrik. Elektrik ya? Ya, dalam kategori ini yang paling mahal. Yang paling mahal ini ya? Yang paling mahal. Amazing. Terus di sini ada keyboard. Roland, ini Roland Phantom, salah satu yang paling mahal, dan ini Roland Juno X. Ya, baru. Baru ya? Baru rilis. Ini Roland Juno X. Ini diproduksinya di sini. Di sini. Diproduk di sini. Oh. Terus lihat, Paling populer nih. ini paling populer, Roland RD. RD. Semua pemain keyboard pasti pakai ini kalau di atas panggung. Dan selalu ada di Riders Band. Iya. Di Indonesia selalu kelihatan nih. Selalu ada. Dan nih yang paling spesial nih. Ini salah satu drum elektrik termahal ya. Ya, termahal. Roland TD 50. Ini ukurannya udah kayak ukuran drum beneran sih. Kicknya gede banget. Terus snare-nya juga gede. Terus cymbal ride-nya. Sebenarnya kalau TD50 nggak kayak gini ya. Tidak seperti ini ya. Ini udah di mix lah. Ya. Nggak apa-apa lah. Dari teknologi baru. 3 hat yang pakai USB. Oke. Yang hi-hat pakai USB. Ini USB dan ini USB. USB. Ini aja kan. Oh iya, biasanya kabel jack. Ya, tapi sekarang sudah teknologi yang pakai ini. Pakai USB supaya apa? Ya. Bukan pakai kabel jack. Nanti aku ceritain. Oke. Nanti ceritain, kalau sekarang belum bisa cerita dulu. Terus kalau ini Roland TD17 ya. Ini Roland TD17 ya, bisa dibilang ini banyak orang yang pakai lah ya. Oke, next kita mau pergi ke ruangan selanjutnya. Ini dia Kak Yus, kerja di bagian quality control. Dia yang bertanggung jawab penuh dengan barang yang akan dijual. Sebelum dikirim ke seluruh dunia, dia harus memastikan barangnya harus sehat, gak boleh cacat sedikit pun. Yang quality controlnya Iya. oleh Kak Yus. So, kita ada 2 orang staff daripada Indonesia. Nah, kalau 2 wanita ini pekerja dari Indonesia. Mereka salah satu karyawan bagian produksi. Jadi mereka yang membuat dan merakit drum elektrik Roland. Ini produksinya berarti ada di belakang sini ya? Oke. Kita ke next ruangan lagi. Ya. Oke, ini mungkin yang paling ditunggu teman-teman sebenarnya. Kita mau ke ruang production di mana drum elektrik itu dibuat
dan peralatan yang lainnya juga dibuat. Ya. Tapi boleh dikasih tahu nggak sih? Ini kan rahasia dapur banget Ini ya. rahasia, nggak boleh ceritain dahulu. Ini kan sangat-sangat rahasia ya. Ya. Terus selepasnya pintu ini nggak boleh rekod lagi. Oke. Jadi ada di sini nih, kita masuk situ, pabriknya dan productionnya ada di sini semuanya. Ya ampun. Nggak boleh ceritain. Oke, jadi terpaksa kamera kita harus matikan dulu dan gue mau masuk, ntar gue ceritain sama lo Untungnya semua. sama dia. Oke, nanti kita ketemu lagi setelah gue keluar dari sini. Let's go. Wah gila, gue barusan aja ngelihat produksi drum elektrik di dalam sini. Jadi gue kaget banget sih, ini ruangan segede gini, satu hall gitu, itu isinya produksi drum elektrik Roland. Dari yang seri paling bawah sampai seri yang paling atas, semuanya ada di dalam sini. Dan ada ratusan pekerja di dalam sini. Gila, gue masih amazed karena ini pertama kalinya gue ngelihat di depan mata kepala gue tuh pembuatan drum elektrik itu seperti apa. Jadi tadi pas kita masuk dari ruangan pertama itu kita ketemu sama modul-modul dibuat di situ, terus dan itu beneran dari bahan baku ya, dari plastik gitu, terus semua dijadiin satunya di dalam sini. Terus tadi di bagian keduanya jadi ada masing-masing divisi, modul, pedal, simbal, snare, tom, kick, terus hardware itu divisinya masing-masing. Dan satu divisi itu bisa berapa orang tadi? 6 orang. Satu divisi itu 6 orang. Jadi yang mengerjakan snare itu 6 orang, yang mengerjakan modul kayaknya banyak tadi ya kalau modul ya. Karena modul emang ada pekerjaan luar sama pekerjaan dalam. Pekerjaan dalam tuh kayak masukin sound, terus dites dulu fungsinya berguna dengan baik apa enggak, baru habis itu dibungkus ke dalam box. Emang beda sih ya, perusahaan besar ya. Ini kelasnya udah internasional sih kalau Rolandnya. Jadi emang di dalam sini tuh Piano. Oh, di atasnya masih ada piano ya? Di atas, di sebelah sana piano, keyboard. Oke. Ya. Cuman hari ini kita dikasih izinnya cuman melihat drum aja. Ya. Ini sekarang karyawannya lagi istirahat. Ini istirahat ke yang pertama ya, jam 10. 15 menit nanti mereka balik lagi kerja ke kantin. Terus tadi yang mau gue ceritain lagi, emang bener-bener detail ya. Jadi ada satu orang QC yang bener-bener melototin gitu tadi. Kalau misalnya miring sedikit, dia yang paling tahu gitu. Dan pekerja-pekerja ini bukan musisi ya? Bukan. Jadi memang kayak pekerja perusahaan biasa ya. Kayak pekerja perusahaan biasa yang dia memang ya bisa masang aja, bisa masang. Tapi setiap divisinya tuh tadi ada orang yang melototin gitu. Ya. Galak lah. Lumayan galak. Jom kita ke R&D. Sekarang kita mau ke R&D. ruangan selanjutnya. Nah, kalau ini namanya Mura-san. Mura-san, asli orang Jepang. Sudah 10 tahun dia bekerja di bagian Research and Development yang disingkat R&D. Ide-idenya sangat penting untuk membuat sebuah drum elektrik dari nol sampai jadi. Satu drum elektrik itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai bisa diproduksi massal dan siap dijual. Produk terbaru Roland VED bisa dibilang adalah salah satu karyanya beliau dan tim. Keren abis. Sebenarnya gue diajak ke ruangan R&D. Bentuknya kayak laboratorium gitulah. Disitulah mereka mengumpulkan ide, inovasi, teknologi yang akan diluncurkan beberapa tahun ke depan.
Cuman sayangnya nggak boleh nyalain kamera ya guys ya. Maaf ya, tapi gue dapat bocoran duluan. Cuma maaf nggak bisa cerita dulu. Ini namanya Elis, dia bekerja di bagian HRD. Kalau di Malaysia, HRD itu namanya sumber manusia. Jadi kalau kalian mau melamar kerja di Roland, nah ini bosnya. Enggak lah. Ininya big boss untuk sumber manusia. Oh, yeah. Jadi penerimaan pekerja silakan hubungi Elis. Sementara masih masa pandemi, memang karyawan Roland di pabrik ini belum masuk 100%. Ada yang kerja dari rumah, ada juga yang kerja dari kantor. Ini juga yang menyebabkan produksi barang jadi nggak bisa sebanyak dulu. Dan peraturan ekspor dan impor jadi berubah selama masa pandemi ini katanya. Jadi ini tadi ruangan sumber kemanusiaan. Jadi sumber manusia, sorry. Ya sebutannya kalau di kantor HRD lah. Nama bosnya tadi Elis. Aduh. Ini kereta yang paling murah. Dijual kereta punya Akram 10 ringgit saja. Boleh. Kamu kerja di sini? Boleh nggak kerja di sini? Enggak. Mumpung lagi di pabriknya Roland, kita mau cobain drum mahalnya Roland nih. Wih. Kita pakai dulu, coba. So, ini yang modul yang paling baru, 50X. TD 50X ya? Ya. Wow. Ya. Wih, ini enak ya kicknya ya? Iya. Oke. USB yang pertama. USB yang pertama. Pukul. Oh. Itu balik. Oh gitu. Jadi ini ada teknologi baru nih dari Roland nih. Biasanya simbal cuman dicok gini, tapi dia cukup disentuh gini. Udah berhenti. Sama. Ini juga. So jadinya boleh buat snack. Air itu boleh pegang. Oh iya. Jadi kalau ditutup gini, sorry kalau nggak kedengeran, tapi ini yang gue denger. Ini kalau ditutup gini nih udah persis banget kayak hi-hat beneran. Tuh, kayak hi-hat dipegang aja gitu rasanya. Tutup. Tekan lagi. Oh iya. Gila, ini persis banget kayak hi-hat akustik. Oh, tapi dia kabelnya USB ya? Ya, USB. Kabelnya USB. Ya. Boleh aku copot? Nih, kabelnya USB seperti ini. Nih. Kabelnya kayaknya khusus ya? Digital. Oh, oke. Nggak lagi analog. Jadi biasanya kan kalau Analog. kabel ini pakai kabel jack biasa kayak gini nih. Seperti ini. Boleh dilihat nih. Nah, khusus hi-hat, terus khusus ride ya. Terus apa lagi? Snare. Ya. Snare itu pakai USB karena emang ada teknologi baru lah. Ya. Coba cek drum elektrikmu gini nggak? Ya. Nah, pasti nggak kan? Ini baru Roland yang punya teknologi ini ya? Iya. Di sini ada sensor, 3 sensor. So, kalau kamu roll dari sini ke tengah, ke tepi, lain-lain. Iya, jadi ini yang gue denger di headphone gue ini suaranya dari pinggir sini sampai ke tengah sini. Tuh, ini beda suaranya. Jadi tang tak tak tak. Persis banget kayak snare. Kalau snare akustik, rim shot. Wah. Itu stick. Kalau rim shot. Oh gini ya?
Oh iya ya, beda ya. Perfect lah ini, gila. Terus juga ukurannya itu sih yang fit nih buat drummer, karena drummer tuh kan kalau snare ukurannya 14 inch ya. Benar. Ini ukuran 14 bukan? 14 ya? 14. Ini ukurannya bener-bener fit. Kayak apa namanya? Kayak main drum. Gile, rasanya tuh enak banget ya. Tapi ini nggak bisa sobek ya? Nggak bisa ya? Ya. Oh, keras dia. Dia bukan heads gitu. Nih, bisa dilihat. Ini bukan head ya. Tapi ini kayak kayu atau apa ya? Plastik. Plastik. Terus ininya ada busa gitu. Empuk deh ini. Tapi feel-nya? Feel-nya kayak persis. persis banget. Amazing. Jadi ini tuh memang sistemnya tuh Jepang banget ya. Jadi lu memang waktu tuh di sini sangat-sangat tight, disiplin gitu. Jam 8 ya jam 8. 15 menit ya 15 menit. Jadi gue dikasih waktu di sini memang nggak banyak, hanya kurang lebih sejam. 1 jam aja. Jadi ini sebentar lagi kita bakalan ketemu sama bos besar pabrik inilah ya. Jadi orangnya masih meeting di dalam ruangan sini. Katanya sih jam 9.53. 9.53 dia akan keluar dan kita akan ketemu sama salah satu bos besar di Roland Malaysia ini. Let's go, kita sambil menunggu di dalam. Karena waktu kita sangat singkat di sini. Kita pergunakanlah secara baik-baik ya. Nah, beruntung sekali bisa bertemu sama Tomohiro Odagaki, Managing Director Roland Malaysia. Bisa dibilang dia adalah bos besarnya lah di pabrik ini. Dia orang yang sangat berpengaruh dan berperan penting di Roland. So actually, he the one who approve you to come here. Oh. So you have to thank you to him. Thank you. No, welcome, welcome. Yeah. Thank you. I heard you are very good drum. Dan ternyata dia salah satu penonton drum and drum. Karena dialah gue bisa kesini. Kalau dia nggak approve, gue kayaknya nggak bakalan bisa kesini deh. Okay. Thank you very much for supporting our products and our brand. Here we have the very special drummer, and as you know, the V drum is one of the main product for Roland. Of course, not only drums, but many keyboards, pianos, guitar effects, amplifiers. We have a lot of product categories, but we have the dedicated team respectively. So it is just like the small companies gathering together. So we concentrate onto every single product and category. So our product is always serious. Seriously for the high-end users, the musicians. We love the music. We love our products, and we hope that our passion will be delivered to Indonesian customers as well. We hope you will enjoy our products. Thank you. Thank you. Hai teman-teman di Andy. Selamat datang di Drum and Drum.
akhirnya selesai sudah tour factory kita di Roland kali ini. Tadi terakhir kita ketemu sama bos besarnya, namanya Tomo-san. Dia dari Jepang. Dan emang nggak banyak sih waktu kita. Kita cuma dikasih waktu sejam dan itu bener-bener tight. Semoga cerita-cerita gue di sini bisa kalian rasakan lah lewat video ini. Dan ini adalah salah satu pengalaman terbaik sih dalam hidup gue. Kita ucapkan terima kasih buat Mr. Zaidi. Thank you so much, bro. No problem. So we have a small gift. Wow, apa nih? Roland. Apa nih? Ya. Coba kita lihat dulu hadiahnya. Jadi aku dikasih sesuatu sama Roland. Wow, terbaik. Thank you, Zaidi. Nanti akan aku pakai. Oke, pulang balik. Nanti aku settingan aja. Thank you, Zaidi. No problem. It's a pleasure. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video factory tour Roland kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita baru aja keluar dari pagar factory-nya Roland. Dan ini memang benar-benar dicek benar-benar bagasi mobil kita tuh jangan sampai ada membawa membawa barang tanpa izin. Jangan ada maling. Jadi kesininya pun kita juga tadi pakai surat izin. Emang di pabrik sebesar Roland gini ya banyak rahasianya. Tuh. Tapi dapat masuk tu dah kira untung sebenarnya. Yes. Oh iya gitu ya? Iyalah. Jadi udah masuk. Suka masuk. Oh nggak boleh. Tadi kita masuk. Boleh lah. Kira okey lah. Ada gitu. kita antara orang yang untung lah dapat tengok sebab kita musician. Kita drummer, kita dapat tengok pembuatan V-drum tadi kan. Iya. Bukan semua orang boleh masuk. Oh. So bedanya penonton hari drum and drum hanya boleh dapat bayangkan daripada Yo Iqbal punya cerita aja. Tapi Yo Iqbal memang tengok tadi depan-depan macam mana dia buat, dia pasang. So Yo Iqbal adalah orang yang bertuah. Ini gue seumur hidup baru pertama kali nih masuk dan melihat pembuatan drum elektrik dari nol sampai selesai, sampai masuk boxnya pun. Tadi kita lihat ya. Yang bikin kaget tuh pabriknya nyaman ya ternyata ya, nggak panas, nyaman sekali. Sejuk. Itu bedanya orang Jepang loh. Orang Jepang ni perfectionist. Oke. Sebenarnya orang Jepang sangat perfectionist. Emang bener-bener terstruktur dengan baik gitu pabriknya. Jadi semoga tour ke pabrik Roland tadi bisa kalian rasakan lah experience-nya lewat video ini. Dan katanya jarang sekali, mungkin nggak pernah ya ada musisi yang factory tour. Benar, tak pernah. Tak pernah. Jadi aku baru pertama. Aku lah yang pertama. Aku dari Indonesia yang pertama. Dari Indonesia yang pertama Yo Iqbal lah. Coba kita tanya. Untuk yang pertama Akram. Akram ya. Jadi ada musisi dari Indonesia yang pernah tour factory? Belum. Jadi aku baru yang pertama. Kamu special. Wah, beruntung sekali tadi. Yang mana nak tak boleh lah.